Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sahabat sekalian, pada kesempatan sebelumnya sudah kita bahas tentang urgensi mengkaji fikih muamalah. Dan di antara alasan mengapa kita penting mempelajari fikih muamalah adalah karena saat ini bisa jadi kita hidup di satu zaman di mana orang tidak lagi peduli dari mana ia memperoleh hartanya, haram ataukah halal. Bahkan saat ini kita dengar muncul ungkapan, "Ustadz, jangankan yang halal, yang haram saja susah." Ucapan seperti ini harus kita takar, harus kita timbang dalam timbangan syariah. Sesungguhnya ada dua bahaya besar dari harta haram tersebut. Yang pertama yang akan kita bahas pada sesi ini adalah harta haram itu berbahaya bagi diri kita sendiri. Sebelumnya perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa apa itu yang disebut dengan harta haram. Harta haram itu adalah sumber-sumber pemasukan yang tidak dibenarkan menurut ketentuan syariat Islam. Karena al-milkiyah sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya adalah idnu syari' bintifa'i bisyai'. Izin dari pembuat syariat untuk memanfaatkan benda-benda tertentu. Karena pada asalnya harta itu adalah malullah, adalah harta miliknya Allah. Kemudian terjadi perpindahan kepemilikan atau istilahnya kemarin mustakhlaf dengan izin Allah pula. Jika ada izin dari Allah maka itu menjadi harta yang halal lagi berkah. Namun ketika tidak ada izin, bahkan ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi harta yang haram. Dan harta haram ini menimbulkan bahaya besar baik bagi diri kita maupun jamaah atau komunitas. Tentang harta haram berbahaya bagi diri kita, yang pertama adalah memakan harta haram itu adalah perbuatan mendurhakai Allah dan mengikuti langkah syaitan. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin." Suratul Baqarah ayat 168. Allah Ta'ala berfirman pada ayat ini kepada seluruh manusia. Seruannya umum. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Tidak pandang mukmin atau kafir, muslim maupun non muslim. Kata Allah, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Makanlah oleh kalian dari apa-apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Karena ketika kita tidak memakan yang halal, atau dengan kata lain yang kita makan adalah yang haram lagi buruk, Allah menyatakan itu bentuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian yang nyata. Artinya pula bahwa ketika kita memakan harta haram, mengumpulkan harta dari jalur yang haram, berarti pada saat itu kita sedang mengikuti langkah musuh kita. Padahal musuh itu harus kita posisikan sebagai musuh, dan langkah-langkahnya tidak boleh kita ikuti. Karena ketika kita mengikuti langkah-langkah musuh, yakni syaitan, berarti kita sudah terperangkap dalam jebakan syaitan. Sahabat sekalian,
harta haram ini menjadi sebab sulit kita beribadah. Menjadi sebab kalau kita penghafal Quran, sulit untuk menghafal Al-Quran. Menjadi sebab sulitnya memahami ilmu-ilmu syariah. Satu ketika Imam Asy-Syafi'i pernah mengeluhkan tentang buruknya hafalan beliau kepada gurunya. Beliau berkata, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi." Saya mengadukan buruknya hafalan saya kepada Waqi', salah satu guru dari Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Waqi', guru Imam Syafi'i ini mengatakan, "Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi." Dia menjelaskan kepadaku, menunjukkan kepadaku agar aku menghindar, agar aku menjauhi maksiat. Termasuk maksiat adalah memakan harta haram. Dan dia berkata, "I'lam bi annal ilma nurun." Ketahuilah wahai Asy-Syafi'i, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda ilal a'asi. Dan cahaya Allah itu tidak akan menerangi orang-orang yang berbuat maksiat. Maka maksiat termasuk memakan harta haram adalah satu sebab ditutupnya cahaya Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala telah memerintahkan semua manusia agar mencari harta dengan cara yang halal. Bahkan secara khusus Allah Ta'ala memerintahkan para rasulnya agar memakan harta dari yang halal saja. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhar rusul," wahai para rasul, "Kulu min thayyibat," makanlah oleh kalian dari yang baik-baik, wa'malu salihan, dan beramalah dengan amal yang saleh, inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya terhadap apa-apa yang kalian perbuat aku ini maha mengetahui. Sahabat sekalian, pada ayat ini secara khusus Allah Ta'ala perintahkan para rasulnya untuk memakan yang baik. Dan Allah sambungkan dengan lafaz wa'malu salihan, dan beramalah dengan amal yang baik. Ayat ini mengisyaratkan bahwa seorang rasul, termasuk umatnya, karena seruan kepada rasul, seruan kepada nabi, itu adalah seruan kepada umatnya. Khitabul rasul, khitabul ummatihi. Ketika rasul dan nabi diperintahkan untuk memakan yang baik-baik saja, pada ayat ini diisyaratkan kalau sudah memakan yang baik, beramal solihlah. Jadi Allah mengatakan, kalau engkau ingin bisa menegakkan amal soleh, makanlah yang halal lagi baik. Mafhum mukhalafahnya, mafhum kebalikannya, jika yang engkau makan itu harta haram, maka engkau sulit melakukan amal soleh, bahkan cenderung melakukan amal toleh, amal yang buruk. Yang ketiga, sahabat sekalian, memakan harta haram adalah ciri khas kelompok mayoritas Yahudi. Jadi makan harta haram itu adalah kebiasaan kebanyakan orang-orang Yahudi. Allah Ta'ala berfirman, "Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal 'udwan wa aqlihim suhta labi'sa ma kanu ya'malun." Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, yakni orang-orang Yahudi, katsiran minhum yusari'una fil ismi, mereka saling bersegera, mereka saling berlomba untuk berbuat dosa, wal 'udwan, dan permusuhan, wa aqlihimus suhta, dan memakan yang haram. Jadi berdasarkan ayat ini ada informasi dari Allah Subhanahu wa taala, mayoritas kebanyakan orang-orang Yahudi itu satu, mereka berlomba, bersegera dalam berbuat dosa, berlomba dalam permusuhan, dan yang ketiga berlomba dalam memakan harta haram. Maka kalau hari ini kita lihat ada perbankan ya, yang menerapkan sistem riba, sistem bunga yang itu adalah riba, maka yang mengawali itu adalah orang Yahudi, sahabat sekalian. Mereka tidak peduli halal dan haram. Yang mereka pedulikan adalah bagaimana duduk-duduk saja di bangku, tapi kemudian uang terus mengalir kepada mereka. Inilah penjajahan di bidang finansial perbankan yang hari ini sedang terjadi.
Umat Islam berbondong-bondong mengumpulkan uangnya di bank. Setelah terkumpul, akhirnya mereka gunakan untuk membiayai bisnis mereka. Dan bisnis itu pun tak jarang adalah mengeruk kekayaan alam milik kaum muslimin. Inilah kebiasaan orang-orang Yahudi atau mayoritas orang Yahudi. Kemudian yang keempat, bahaya harta haram bagi diri kita sendiri itu adalah orang yang memakan harta haram, tubuhnya akan dimakan, akan dijilat, akan dililit api neraka. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika pernah memberikan nasihat kepada sahabat beliau, yakni Ka'ab bin Ujrah. Beliau bersabda, ya Ka'ab ibn Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bih. Wahai Ka'ab, sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram, melainkan nerakalah yang berhak untuk membakarnya. Setiap inci, setiap gram dari tubuh kita, termasuk tubuh anak dan istri kita, jika dari harta yang haram, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, an-naru awla bih, maka api neraka itu lebih layak untuk membakarnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian yang keselanjutnya, bahaya harta haram bagi diri kita itu adalah tidak dikabulkannya doa-doa kita. Padahal sahabat sekalian, kita adalah makhluk Allah yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Di antara tafsir menyebutkan itu lemah dalam segala hal. Ilmunya, kemampuannya, cita-citanya. Karena itulah kita menghajatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wujud tawakal kita adalah kita berdoa kepada Allah. Dan kita berharap doa-doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jadinya ketika karena harta haram itu menyebabkan doa-doa kita dihijab, doa-doa kita terhalang dari dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatkan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan Allah perintahkan orang-orang beriman sebagaimana yang diperintahkan kepada para utusan, para nabi. Ya ayyuhar rusul kulu min thayyibatin. Ya ayyuhar rusul kulu min thayyibat wa'malu salihan. Tadi ayat yang kami kutip. Dan ayat yang secara khusus memerintahkan kaum beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin ma razaqnakum. Maka kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, summa dzakara rajula yutilus safar. Ada seorang laki-laki yang baru saja melakukan perjalanan yang jauh. Ash'atha aghbar, ya, rambutnya itu acak-acakan. Kemudian yamuddu yadaihi ilas sama, dia menengadahkan tangannya ke langit. Kemudian mengucap, ya Rab, ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Pada hadis ini disebutkan ada 4 faktor dikabulkannya doa seseorang. Yang pertama adalah disebutkan dalam hadis ini, dia adalah yutilus safar, orang yang melakukan perjalanan yang jauh. Padahal dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan salah satu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 kelompok yang doanya akan diijabah oleh Allah tanpa keraguan. Salah satunya Nabi sebutkan da'watul musafir, doanya orang-orang yang melakukan perjalanan. Yang kedua, dia ini ash'athal aghbar, rambutnya itu acak-acakan. Padahal dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kam min ash'atha aghbara dhi timraini la yu'balahu law aqsamallahi la abarrahu. Jadi berapa banyak orang yang berambut kusut lagi berdebu, memakai kain yang lusuh, tidak diacuhkan,
Namun jika dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan kabulkan. Syarat kedua dari dikabulkannya doa ini terpenuhi pada orang ini. Kemudian dia mengadahkan tangannya ke langit. Padahal baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Abu Dawud menyatakan, Inna Rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyinun karimun. Sesungguhnya Tuhan kalian tabaraka wa ta'ala itu maha pemalu, lagi maha dermawan. Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi. Dia malu jika ada hambanya mengenadahkan tangannya kepadanya, ayyaruddahuma sifron. Tangan itu kembali, selesai dia berdoa dalam keadaan kosong. Allah malu. Artinya apa? Allah akan kabulkan doa orang yang mengenadahkan tangannya. Dan yang keempat, syarat dikabulkan doa orang ini adalah dia menyebut nama Allah berkali-kali. Ya Rabb, Ya Rabb. Berkali-kali dia sebut nama Allah. Jadi 4 syarat terkabulkannya doa terpenuhi pada orang ini. Tapi apa kata baginda Nabi SAW? Wa mat'amuhu haramun. Makanan yang dimakannya itu haram. Wa mashrabuhu haramun. Minumannya itu juga minuman yang haram. Wa malbasuhu haramun. Pakaian yang dia pakai itu juga pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Ya, dia makan juga dari makan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana doanya bisa dikabulkan, kata baginda Nabi SAW. Ada 4 syarat terkabulkannya doa, tapi ada 1 syarat yang tidak terpenuhi, itu menyebabkan dihijabnya doa seseorang, yakni karena makanan, minuman, dan pakaian yang haram. Maka inilah bahaya harta haram, sahabat sekalian. Dia menjadi penghijab doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sekali lagi kita sangat berhajat kepada Allah. Kita ingin bisnis kita lancar. Kita ingin istri kita menjadi istri yang solehah. Suami kita menjadi suami yang soleh. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang menjadi cahaya mata, yang mudah dididik, yang kelak akan mendoakan kita ketika kita sudah di alam kubur. Kita berhajat dengan doa kita agar diampunkan dosa dan kesalahan kita, diterima amal ibadah kita, dibebaskan kita dari siksa kubur, dimudahkan ketika menjalani siratnya Allah Ta'ala, dihilangkan rasa takut saat dihalau di padang mahsyar. Tapi bagaimana kemudian kita bisa bergantung kepada doa-doa kita, sementara harta yang kita makan dari harta yang haram? Inilah bahaya dari harta haram tersebut. Semoga kita terjaga dari harta haram tersebut. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.